Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini saya akan bagikan satu firman Tuhan yang sangat menarik yang ditulis di Amsal 13 ayat 4. Demikian dituliskan: hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Saudaraku, ada banyak orang yang ingin hidupnya mengalami kelimpahan. Pekerjaannya mengalami kelimpahan, keuangannya mengalami kelimpahan, tokonya mengalami kelimpahan. Semua dari kita ingin mengalami kelimpahan. Tetapi kita harus mengerti bahwa kelimpahan itu tidak bisa datang dengan sendirinya. Kelimpahan harus diusahakan. Dan Tuhan sebenarnya ingin kita memiliki hidup yang berkelimpahan. Tetapi ada syarat yang harus saudara dan saya lakukan, yaitu menghindari kemalasan. Saudaraku, kemalasan adalah kurangnya motivasi untuk bekerja atau keinginan untuk melakukan tugas kita. Kemalasan itu berbeda dengan kondisi di mana kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kemalasan adalah ketika kita bisa, kita mampu melakukannya, tetapi kita memilih untuk tidak melakukannya. Dan akibat kemalasan, ada harga yang sangat mahal yang harus kita bayar. Kita akan baca satu Amsal yang menjelaskan mengenai kemalasan. Di Amsal 6 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ke-11. Demikian dituliskan: hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Dari ayat ini kita belajar bahwa kemalasan itu tidak serta-merta mendatangkan kemiskinan dan kekurangan. Tetapi waktu demi waktu, kemalasan ini seperti bola salju yang semakin lama semakin bergulung dan semakin besar, dan tiba-tiba tanpa kita sadari kekuatannya menjadi sangat luar biasa, dan dalam satu waktu tiba-tiba kemiskinan itu menyerbu kita. Tiba-tiba kekurangan itu seperti sebuah senjata yang memberondong hidup kita. Oleh karena itu, anak-anak Tuhan harus hati-hati dengan kemalasan ini, saudara. Karena kalau kita tidak hati-hati, kemalasan itulah yang akhirnya mencuri berkat Tuhan yang seharusnya menjadi milik kita, menjadi bagian kita. Ada 5 tipe kemalasan yang harus kita waspadai. Yang pertama adalah menunda-nunda. Menunda-nunda pekerjaan itu biasanya membuat kita akan bekerja lebih keras dari seharusnya, tetapi mendapatkan hasil yang lebih sedikit dari apa yang seharusnya bisa kita capai. Karena kita mengerjakannya terburu-buru, kita mengerjakannya asal-asalan dan asal selesai saja. Jangan pernah membiasakan diri menunda-nunda pekerjaan. Biasakan untuk memaksa diri menyelesaikan tugas yang harus engkau lakukan hari ini sampai tuntas, sehingga besok saudara punya waktu untuk mengerjakan hal yang lainnya. Kemalasan yang kedua adalah menyepelekan tanggung jawab. Saudaraku, kebiasaan menyepelekan tanggung jawab, menganggap enteng sebuah tanggung jawab, itu menjadikan kita sebagai pribadi yang low value, pribadi yang memiliki nilai yang rendah. Menyepelekan tugas dan tanggung jawab kita membuat orang tidak percaya kepada kita. Ketika kita tidak dipercaya oleh pimpinan kita, maka ada banyak kesempatan yang tertutup buat kita. Kepercayaan itu sangat diperlukan untuk saudara dibawa terus naik ke level-level promosi yang selanjutnya.
Jika saudara melakukan semua tugas yang dibebankan kepada kita dengan sungguh-sungguh bertanggung jawab, itu menjadikan kita bernilai dan berharga di mata orang lain, di mata pimpinan kita, di mata perusahaan kita. Kita menjadi aset yang berharga, dan aset yang berharga itu pasti akan dipelihara oleh tempat di mana kita bekerja. Bentuk kemalasan yang ketiga adalah sering sekali beristirahat atau sangat suka untuk tidur. Saudaraku, istirahat itu perlu, tidur itu penting. Tetapi kalau waktu istirahat kita, waktu tidur kita lebih banyak dari waktu kita bekerja, lebih banyak dari waktu produktif kita, maka itu adalah kemalasan. Kalau saudara baru bekerja sedikit tetapi sudah beristirahat, saudara baru beraktivitas sedikit lalu kemudian sudah ingin tidur, itu adalah kemalasan, saudaraku. Hati-hati dengan hal ini, karena kita akan lebih banyak membuang-buang waktu. Waktu itu adalah satu komoditi yang sangat berharga, karena ketika waktu itu sudah lewat, maka waktu itu tidak bisa kembali lagi, tidak bisa diulang lagi. Kita sudah kehilangan waktu yang sangat berharga yang sebenarnya bisa kita gunakan untuk hal-hal yang lebih produktif. Di zaman sekarang ini mungkin juga kita harus berhati-hati dengan screen time kita. Seringkali kita scrolling di Instagram, scrolling di TikTok, melihat YouTube karena kita ingin istirahat sejenak. Hal itu tidak akan menjadi masalah kalau tidak dilakukan berlebihan. Seringkali kita terhanyut dengan screen time kita, scrolling Instagram, TikTok dan sebagainya sampai berjam-jam, dan kita membuang-buang waktu kita. Hati-hati, saudaraku. Istirahat perlu, tetapi harus pada porsi yang secukupnya. Yang keempat, saudaraku, kemalasan biasanya berupa membuat alasan-alasan. Ketika kita sudah sampai di deadline suatu tugas, tetapi kemudian kita tidak menyelesaikannya, kita punya banyak alasan. Atau ketika kita diberikan tugas dan tugas itu cukup berat, kita membuat alasan sehingga kita tidak harus mengerjakan tugas itu, dan kemudian tugas itu diberikan kepada orang lain. Ada banyak alasan-alasan, excuses yang dapat dibuat oleh si pemalas. Ada saja kendala-kendala yang sepertinya cukup masuk logika yang dia kemukakan. Tetapi pada akhirnya hal ini membawa dia kepada kegagalan. Karena alasan demi alasan, excuses after excuses, itu akan membuat kita tidak dapat mengembangkan diri kita, tidak dapat mengembangkan talenta kita, mengupgrade keahlian kita. Sehingga cepat atau lambat orang-orang ini pasti akan tertinggal jauh, dan akhirnya hidup mereka tidak pernah maju, bahkan mundur teratur sampai di satu titik di mana mereka sulit untuk kembali bangkit. Yang kelima, saudaraku, bentuk kemalasan yang sepertinya samar-samar, yaitu kurangnya inisiatif. Ada banyak orang yang berpikir saya hanya akan mengerjakan tugas pekerjaan yang diberikan kepada saya. Di luar itu atau lebih dari itu, saya tidak mau melakukannya. Saya hanya akan mengerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang saya tahu, bagaimana saya tahu mengerjakannya, dan saya akan terus melakukan hal yang sama. Saudaraku, tanpa inisiatif kita tidak akan bisa berinovasi, kita tidak akan bisa bersaing. Dan hari-hari ini persaingan semakin ketat, bukan lagi antar manusia, tetapi sudah antara manusia dengan artificial intelligence.
Kalau kita tidak mengembangkan inisiatif-inisiatif, maka pekerjaan kita, posisi kita lama-lama akan tergantikan dengan teknologi yang semakin pesat, yang semakin bisa menggantikan kepandaian, kepintaran manusia. Saudaraku, inisiatif itu diperlukan untuk kita terus maju, untuk kita terus bergerak, untuk kita terus eksis di masa-masa yang penuh dengan kemajuan teknologi ini. Jangan menjadi orang-orang pemalas yang tidak mau mempelajari hal-hal baru, tidak memiliki inisiatif ketika melakukan tugas dan pekerjaan, hanya menunggu saja, hanya bersikap pasif. Orang yang memiliki inisiatif akan menjadi aset yang sangat berharga bagi sebuah tim, bagi sebuah perusahaan. Dia menjadi berkat, dia menjadi saluran hikmat, saluran pengetahuan, dan dengan kehadirannya maka lingkungannya, timnya menjadi sangat dinamis. Dan di dalam lingkungan yang seperti inilah kelimpahan itu akan terjadi. Maka berkat demi berkat, promosi demi promosi, terobosan demi terobosan akan terjadi. Mari di hari-hari ini kita meninggalkan sikap-sikap kemalasan. Kita mau bangkit menjadi orang yang bersemangat, orang yang rajin. Karena Tuhan pasti memberkati tangan-tangan orang rajin. Biarlah di mana kita berada, kita sungguh-sungguh menjadi garam, menjadi terang, dan kita menjadi contoh bagaimana anak-anak Tuhan bekerja dengan rajin. Saya percaya kalau ini kita kerjakan di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka hidup di dalam kelimpahan adalah bagian untuk kita semua. Terus bergerak maju bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.